Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Maha santri yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki kurang lebih 1 minggu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu perlu kita banyak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya, serta apapun bentuknya, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani, kita masih tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita teruskan pengajian kitab Khulasah Nurul Yakin tentang hadisul ifki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisul ifki ay hada hadisul ifki, utawi iki iku nerangaken cerita kang goroh, kabar kang goroh utawa cerita kang goroh. Satu, kharaja metu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi hale tetep saking garwane Rasulullah fi ghuswati Banil Mustalik ing dalem perang Banil Mustalik, yaiku as-sayyidatu Aisyah, nyai Sayyidah Aisyah, wa Ummu Salamah lan nyai Ummu Salamah. Bab ini menerangkan tentang informasi atau kabar tentang kabar yang bohong atau hoax. Peristiwa itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu keluar bersama istri-istrinya. Dalam hal ini istri-istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Ummi Salamah. Peristiwa ini terjadi ketika perang Bani Mustalik. Rasulullah bersama dua istrinya itu keluar. Wa fi asna'i ruju'il jais, wa fi asna'i lan ing dalem tengah-tengah mulie tentara madotis sayyidatu, madoti terus budal sapa Sayyidatu Aisyah tu Sayyidah Aisyah dikodo ihajatiha krono nekani hajate Sayyidah Aisyah. Walamma adati lan semangsane nalikane balik sapa Aisyah, balik iftaqadat mongko kelangan sapa Aisyah ikdaha ing kalunge Aisyah. Farajaat mongko balik sapa Aisyah tabhasu hale goleki sapa Aisyah anhu saking kalung. Pada suatu ketika di tengah-tengah peristiwa perang Bani Mustalik, seorang tentara Islam kembali pulang. Terus di sana Sayyidah Aisyah ketemu disertai dengan sahabat Nabi, yakni tentara
yang berjuang Islam itu. Di Sayyidah Aisyah itu dibarengi sama tentara tadi. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini kehilangan, keinget kalau emas kalung yang dipakai itu hilang, nggak ada di tubuhnya. Loh, mana emas tadi ya? Saya kok nggak merasa memakai emas kalung. Maka disinilah Sayyidah Aisyah itu kembali pulang untuk mencari kalungnya tadi itu. Wa ba'da'an wajadahu, wa ba'da'an dalam sakwise yen to nemokno sapa Aisyah hu ing kalung, rojaat balik sapa Aisyah, faraati mongko weruh sapa Aisyah al jaisa ing tentara, kota mahai teman-teman disik utawa ninggal sapa Jais maha ing Aisyah. Begitu Siti Aisyah pulang lagi untuk mencari kalungnya tadi, akhirnya ditemukanlah kalung itu. Lalu Siti Aisyah kembali lagi untuk keluar menuju pekerjaannya lagi. Tiba-tiba tentara yang tadi itu yang barengi Nyai Aisyah itu tiba-tiba nggak ada, ditinggal gitu loh. Siti Aisyah, lu mana tadi ya tentara tadi kok nggak ada, katanya begitu. Terus loh kok saya ditinggal itu, tanya Siti Aisyah dalam hatinya. Magholaba mongko nglindi, magholaba mongko nglindi ainaiha ing meripat lorone Aisyah apa annaumu turu. Panama mongko turu sapa Aisyah fitoriki ing dalem dalan. Karena Siti Aisyah tadi kan ditinggal ya. Siti Aisyah ditinggal, tiba-tiba Siti Aisyah itu ngantuk, ngelinde. Ghalaba aina itu artinya ngantuk. Siti Aisyah ngantuk. Di tengah jalan Siti Aisyah ngantuk, tiba-tiba Siti Aisyah tertidur di tengah jalan itu. Tertidurlah di tengah jalan. Fakana wakana lan ono apa sapa Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal yasiri iku melaku sapa Sofwan waro al Khajaisi ing dalem burine tentara. Ya tafaqqadu haliniti-niti sapa Sofwan doian hale barang ilang. Doian hale barang ilang, balang ilangi Jais. Falama wasala mongko nalikane wis tumeka. Falama wasala mongko nalikane tumlongko. Indah sapa Sofwan indah ing dalam sandingi Aisyah. Wara'aha lan ningali sapa Sofwan ha ing Aisyah arafa mongko weruh sapa Sofwan ing Aisyah. Fa ana jamongko dingukno sapa Sofwan rahilatahu ing tumpakane Sofwan, artinya kendaraannya Sofwan, untanya Sofwan itu didingklukno, didingkluknya gini, sit. Wa arkabau lan numpakno sapa Sofwan ing Aisyah min ghairi ayatakallama saking ora arep yen to omong-omongan sapa Sofwan lan Aisyah. Bikalimatin kelawan sak ucapan. Sumasara mongko kari-kari mlaku sapa Sofwan arrahilata ing tunggangane hatta lahika sehingga nyusuli sapa Sofwan bil Jaisi kelawan tentara. Suatu ketika Nyai Aisyah tadi sudah tertidur di jalan. Tiba-tiba di belakang itu masih ada sahabat Rasul dan bala tentaranya itu sedang pulang. Ketika dalam perjalanan pulangnya, sahabat Sofwan ini mengetahui ada seseorang
yang tertidur di jalan. Siapakah gerangan itu? Maka semakin mendekat, dilihatlah siapa yang tertidur. Ternyata yang tidur itu adalah Nyai Aisyah, istri Rasulullah SAW. Perasaan curiga, kenapa kok tertidur di dalam jalan ya? Kok tidur di jalan ini ada apa ya? Maka tanpa berpikir panjang, Sayyidina Sofwan bil Mu'attal langsung saja merintahkan kendaraannya tadi, ontanya, untuk merendahkan, mendingklukkan kepalanya untuk menaikkan Nyai Aisyah tadi ke kendaraannya tadi, di atas onta tadi. Diangkatlah Nyai Aisyah, diangkat ke kendaraan, ke onta, tanpa banyak omong, nggak mau saucap pun, tidak ngomong apa-apa. Sayyidina Sofwan itu diam saja, diangkat gitu aja, langsung diangkat di kendaraannya, kemudian jalan lagi onta itu, dan tidak ngomong-ngomong dan tidak ngobrol. Kan memang Sayyidah Aisyah itu dalam keadaan tidur ya. Fantahamu, fa'atahamu mongko Fa'atahamu mongko nyono Allah sapa Jais. Fa'atahamuha mongko nyono Allah sapa Jais ha ing Aisyah bisofana kelawan sahabat Sofa. Watawalla lan nguasani ing gedhe-gedhekno. Watawalla kibral ifkilan nguasani ing gedhe-gedhekno goro sapa Abdullah bin Ubay. Raisul munafiqina, yaiku kepalane pira-pira wong munafik. Wakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin, iku tetep ing dalem antarane kang bener lan ora. Iki antara percaya dan tidak percaya. Wa mukadzibin lan goro. Lima usyi'a maring kabar kang di sebar-sebarno apa anha saking Aisyah. Hatta nazalat, sehingga temurun apa kira-kira ayat bara'atiha bisuratin nur, ing lafat bara'at bisuratin nur kelawan surat nur. Lebarane Aisyah bisuratin nur ing dalem surat nur. Ini jadi ketika sahabat Sofwan menolong mengangkat Sayyidah Aisyah karena tertidur di jalan tadi, dibawa pulang, dimasukkan kendaraan ontanya, tiba-tiba diketahui oleh orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini memang pimpinan orang-orang munafik ya. Dia memang tidak suka dengan kesuksesan Rasulullah, sehingga mengetahui perlakuan Sofwan tadi, berita ini dipelintir di muka umum bahwa si Sofwan melakukan yang tidak dengan istri Rasulullah. Banyaklah mengumbar kemunafikan, menumbar kebohongan dan seterusnya, sampai tersebar atau viral berita ini. Ini sudah viral di masyarakat. Sampai ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri itu juga sangat dilema ya, antara percaya dan tidak percaya atas berita yang tersebar saat ini terkait istrinya ini gitu. Apa benar sih istri saya begitu? Apa benar Sofwan itu begitu? Maka disinilah Allah Subhanahu menurunkan ayat ini kepada Rasulullah, memberikan wahyu kepada Rasulullah berupa ayat, yaitu surat An-Nur tentang Baro'at.
ayat Baroat di dalam surat An-Nur. Dan itu sekaligus menjadi satu asbabul nuzulnya ya. Ketika apabila kita mendengar segala berita itu tidak, yang belum bisa dipercaya secara langsung, tentu kita harus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Maka ini tuntunan sebagian daripada yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika mendengar berita itu harus kita kembali kepada Allah. Dan kita bisa membaca Al-Quran di dalam surat An-Nur itu tentang Baroat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fariha mengko bunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyara lan bungake sapa Rasulullah ing Aisyah bi baroatiha kelawan lebarane Aisyah. Wa amara lan merintah sapa Rasulullah bijal diman kelawan nyambuk utawa mecut utawa jilid ya, kelawan mecut utawa nyambuk bil ifki sapa wong kang gawe berita goro. Bil ifki sapa wong kang gawe berita goro. Samanina jaldak ing 80 cambukan, 80 cambukan. Wa kanulan ana sapa man iku salasatan ana telu. Wahum utawi wong telu iku Hamnatun bintu Jaisin, yaiku Hamna binti Jaisin. Yang kedua wa Mistahu bin Usasa, Mistah bin Usasa. Yang ketiga wa Hasanu bin Sabit dan Hasan bin Sabit. Adapun orang yang terkena sanksi cambukan, yakni ada 3 orang. Mereka adalah Hamna bintu Jahsin, lalu kemudian Mistah bin Usasa, dan ketiga Hasan bin Sabit. Ketika orang ini mendapatkan cambukan sebanyak 80 cambukan, karena ketiga-tiganya ini telah katakan berita bohong di muka masyarakat sehingga menjatuhkan harga diri Rasulullah. Dan maka disinilah Rasulullah memberikan syari'i atau hukuman kepada orang yang telah memberitakan kebohongan di masyarakat, harus dicambuk 80 cambukan. As'ilatun wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.